Hai teman-teman, selamat datang di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, kalian bisa dukung pertumbuhan channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga aktifkan gambar loncengnya sebagai notifikasi nanti kalau ada video-video baru yang kita upload. Oke teman-teman, mungkin kita pernah dengar atau bahkan sering dengar ya, bahwa banyak sekali terjadi orang berhutang atau mengajukan pinjaman niatnya untuk membesarkan bisnis, untuk menambah modal usaha. Tapi yang terjadi justru bukan bisnisnya tambah besar, bukan makin maju, tapi justru bisnisnya hilang, dimakan oleh hutang ini, atau ya hasilnya tidak sebanding antara hutang yang harus dibayar dengan pemasukan yang didapat dari bisnis ini. Atau juga ada teman-teman yang niatnya berhutang ini untuk keperluan keluarga ya, untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, mungkin untuk menghidupi anak dan istri atau mungkin orang tua, intinya untuk kebahagiaan keluarga. Tapi justru yang terjadi adalah kehilangan keharmonisan keluarga karena justru mendapatkan masalah baru dengan terlilit hutang ya, malah dapat masalah keuangan yang baru teman-teman. Nah teman-teman, kalau kalian punya rencana atau keinginan atau kepikiran mau mengajukan pinjaman atau mau berhutang atau kredit atau mungkin pay letter atau yang sejenis gitu, untuk tujuan apapun, untuk keperluan apapun, sebelum memutuskan itu ada baiknya teman-teman menyimak ada 6 hal berikut ini yang sebaiknya teman-teman lakukan. Teman-teman, pikir ulang, ini yang harus kalian lakukan. Pikir kembali, apa iya sih utang atau pinjaman ini nantinya benar-benar akan jadi solusi buat kalian, akan jadi solusi buat masalah yang sedang kalian hadapi ya, tentunya masalah keuangan ya. Jangan-jangan khawatirnya malah ini akan menjadi masalah baru, bukan menjadi solusi tetapi menjadi masalah keuangan yang baru yang seperti tadi saya ceritakan. Mungkin pengorbanannya akan jauh lebih besar teman-teman, jadi pikirkan kembali. Kemudian yang kedua teman-teman yang harus kalian lakukan, utamakan untuk mencari solusi alternatif dulu sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman atau mengajukan hutang. Kalau memang kalian sedang butuh uang gitu ya, cari solusi yang lain selain hutang. Misalnya gini ya, yang paling simple adalah mengurangi pengeluaran, atau kalau tidak memungkinkan langsung dikurangi, teman-teman bisa tunda pengeluarannya. Bisa dimulai dari pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting teman-teman, misalnya langganan-langganan. Misal teman-teman berlangganan koran, misal berlangganan TV kabel, berlangganan internet, atau mungkin ada pengeluaran-pengeluaran lain yang tidak terlalu urgent, teman-teman bisa tahan dulu, bisa tunda dulu, atau bahkan bisa teman-teman kurangi. Atau kalau mau metode seperti saya, kalau sudah mengurangi banyak pengeluaran tapi masih belum cukup, kalau saya biasanya menjual barang teman-teman. Ya itu yang saya lakukan. Jadi daripada berhutang, saya jauh lebih baik menjual barang. Artinya kita mengikhlaskan barang kita dijual. Kalau memang kita punya rencana keuangan atau punya permasalahan keuangan yang begitu penting, yang begitu urgent, pasti kita tidak sayang untuk menjual barang. Nah kalau kita masih merasa sayang menjual barang yang kita miliki, artinya kebutuhan kita terhadap uang pada saat itu nggak penting-penting amat teman-teman. Nah kemudian yang ketiga yang harus teman-teman lakukan sebelum memutuskan untuk mengajukan hutang adalah pertimbangkan dengan cermat. Nah, mana yang lebih besar dampaknya untuk kalian? Lebih besar manfaatnya dengan berhutang itu, atau malah justru lebih besar risikonya? Jadi kita harus ingat bahwa hutang itu ada yang namanya bunga, ada yang namanya biaya-biaya, kemudian ada juga denda kalau misal terlambat, atau bahkan penyitaan agunan kalau sampai hutangnya ini macet. Jadi teman-teman harus pertimbangkan kembali dengan cermat. Yang keempat teman-teman, pahami risikonya. Jadi pahami risiko hutang, terutama risiko ketika terjadi keterlambatan dalam membayar, atau bahkan
jika sampai terjadi gagal bayar, baik itu risiko materi seperti tadi, ada denda-denda, ada bunga yang menumpuk semakin banyak, kemudian ada juga penyitaan agunan kalau sampai macet bayarnya, sama sekali nggak bisa bayar. Nah, selain risiko seperti itu, ada juga risiko psikologis teman-teman. Tentunya tekanan-tekanan karena kalian tidak bisa membayar misalnya, atau terjadi keterlambatan membayar secara terus-menerus misalnya, kalian nanti akan dikejar-kejar oleh petugas, ya petugas dalam tanda kutip ya, yang memang tugasnya menagih hutang atau istilahnya debt collector gitu ya. Dikejar-kejar, didatangin rumahnya, ditelepon terus, di WA terus. Nah, lama-kelamaan kita bisa menjadi depresi. Itu akan menjadi apa ya, gangguan, tekanan secara psikologis, dan itu tentunya tidak nyaman dan nggak diinginkan oleh siapapun. Nah, untuk itu kita harus peduli teman-teman terhadap risiko-risiko seperti itu. Kita harus sayang pada diri sendiri. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Nah, yang kelima teman-teman, kalau kalian sudah mempertimbangkan 4 poin tadi dan tetap memutuskan untuk mengajukan pinjaman, tetap memutuskan untuk berhutang, paling tidak ada saran, yaitu berhutanglah di bawah kemampuan kalian membayar. Misalnya setiap bulan kalian mampu membayar cicilan sebesar 2 juta, maka disarankan mengambil cicilan di bawah itu. Jadi misal kemampuannya 2 juta tadi, ya kalian ambil yang 1,5 atau 1 juta. Jadi nggak dipasin, jangan dimepetin teman-teman. Itu sebagai antisipasi kalau mungkin ada pengeluaran tidak terduga atau ada keperluan-keperluan lain di mana kita harus ngeluarin duit sementara kita masih punya cicilan, di situ masih ada sedikit jarak aman. Nah, kemudian saran berikutnya adalah ambil juga tenor yang paling pendek. Jadi tenor itu kalau cicilan itu kan ada beberapa kali cicilan gitu ya, ada 6, ada 12 kali, ada 18 kali gitu ya. Nah, kalian pilih di antara kemampuan tadi itu, di bawah kemampuan kalian, pilih tenor yang paling pendek, sehingga selain aman, itu juga nggak bikin was-was kalian gitu. Nah, yang keenam teman-teman, yang terakhir tentu saja kalian harus menyiapkan anggarannya untuk membayar hutang kalian, untuk membayar pinjaman atau mungkin cicilan kalian itu. Jadi ya kita harus bertanggung jawab ya atas apa yang sudah kita putuskan. Kalau kita sudah memutuskan untuk berani ambil pinjaman, ya harus berani membayar teman-teman. Jadi siapkan anggaran yang fix, yang pasti setiap bulan atau setiap minggu tergantung cicilannya, bahwa misal kita punya cicilan 1 juta dalam 1 bulan, ya per bulan 1 juta, maka kita juga harus fix menyisihkan 1 juta setiap bulan. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, itu sudah menjadi tanggung jawab kita, supaya tidak terjadi permasalahan yang lebih besar karena ada keterlambatan atau misal sampai nggak mampu bayar dan harus ada penyitaan dan sebagainya seperti tadi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya juga, saya bukan mau menilai jelek, bukan mau menghakimi, bukan mau melarang teman-teman berhutang atau menggunakan fasilitas pinjaman, kredit, pay letter, dan sebagainya. Saya hanya mau mengingatkan bahwa dalam mengambil keputusan termasuk soal hutang ini, sebaiknya memang dipertimbangkan, kemudian direncanakan dan dikelola juga dengan cermat dan bijak. Jangan lupa komunikasikan juga, beritahukan juga kepada orang-orang terdekat kita, bisa pasangan, bisa orang tua, sehingga kita bisa dapat masukan yang lebih luas sebelum mengambil keputusan. Karena apapun keputusan yang kita ambil hari ini teman-teman akan membawa konsekuensi di kemudian hari.